Berkebun atau bercocok tanam biasanya dilakukan di pekarangan rumah atau kebun. Namun, bagi para pecinta aquascape, berkebun atau bercocok tanam juga bisa dilakukan di dalam air. Wah, bercocok tanam dalam air. Seperti apa ya pemirsa? Yuk kita ikuti bersama. Inilah aquascape, seni menciptakan ekosistem dalam air dengan cara bercocok tanam. Sebuah seni yang sudah lama diperkenalkan oleh Jepang sejak tahun 90-an, kini merambah tanah air, termasuk di kota Semarang. Para scaper, istilah bagi penghobi aquascape yang tergabung di dalam komunitas bernama Semarang Scaper Community, aktif memperkenalkan seni unik yang satu ini kepada masyarakat. Konsep aquascape sederhana. Para scaper mendesain ekosistem dalam akuarium dengan beberapa elemen seperti tanaman, fauna air, lengkap dengan elemen pendukungnya seperti batu, kayu, substrate, filter, dan pencahayaan. Aquascape juga memungkinkan para scaper untuk saling berbagi pengalaman dan kreativitas bagaimana mendesain sebuah ekosistem seimbang dalam akuarium. Aquascape itu seperti bercocok tanam dalam air atau membuat miniatur dalam air dari bentuk alam atau mungkin yang untuk farming aja ada untuk tanaman dan kesulitan dari tanaman yang dari yang mudah sampai yang sulit yang membutuhkan treatment tertentu. Pembuatan aquascape dibutuhkan kecermatan. Diawali dari memilih akuarium. Bentuk dan besarnya akuarium mempengaruhi jumlah banyaknya unsur-unsur ekosistem yang diperlukan. Sebagai pemula, bisa menggunakan akuarium seperti ini. Mendesain aquascape dimulai dari memasukkan substrate seperti pupuk dasar dan pasir silika. Pupuk berfungsi sebagai bahan makanan bagi tanaman air. Setelah itu, kayu dan batu dimasukkan dan ditata agar terlihat lebih indah. Selain unsur estetika, kayu dan batu juga berfungsi sebagai pondasi merekatnya tanaman. Tahap selanjutnya, menanam tanaman air dengan cara menyelipkannya di dalam pasir seperti ini. Kemudian, mengisi akuarium dengan air. Langkah-langkah awal itu menyiapkan bahan-bahan seperti pupuk dasar, pasir, mau pasir silika bisa, malang halus, kasar bisa. Terus menyiapkan mau pakai batu-batuan yang model apa gitu. Batu yang tidak mengandung kapur. Terus menyiapkan kayu misalnya seperti kayu satigi, rasa mala atau bakau. Tanaman yang cocok digunakan adalah jenis tanaman rawa, sedangkan ikan air tawar atau fauna yang disarankan adalah jenis fauna yang tidak memakan tanaman, agar tanaman tersebut tidak dimakan atau dirusak. Keseimbangan ekosistem aquascape juga ditunjang oleh penggunaan cahaya lampu yang berfungsi sebagai pengganti cahaya matahari. Cahaya lampu tersebut memungkinkan tanaman tetap dapat berfotosintesis. Ada beberapa gaya dalam aquascape, yakni gaya natural, yang mendesain akuarium senatural mungkin dengan ornamen pendukungnya, seperti tanaman, batu, dan kayu. Sedangkan gaya iwagumi lebih menitik beratkan pada desain ornamen batu tanpa menggunakan kayu. Harga aquascape beragam, dari mulai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah, tergantung dari detail elemen dan unsur-unsur yang ada di dalam akuarium. Dalam mendesain ekosistem aquascape yang indah, menarik dan seimbang, tidak bisa instan, tetapi diperlukan kesabaran dan kecermatan. Namun, kecermatan dan kesibukan mendesain aquascape akan terbayar setelah mengetahui fauna dan flora yang ada di dalamnya tumbuh dengan baik. Wah, menarik ya pemirsa.
Bercocok tanam tidak hanya bisa dilakukan di pekarangan, tapi juga bisa di dalam akuarium. Anda bisa bergabung dengan komunitas scaper yang ada di daerah tempat Anda tinggal. Nantikan terus informasi seputar dunia pertanian hanya di Agro TV. Sampai jumpa!